Mahasiswa berintegritas, generasi anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inka Juliana Raisah, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan kampanye dan penyuluhan anti korupsi dengan tema mahasiswa berintegritas sebagai generasi anti korupsi. Penyuluhan ini saya lakukan kepada kakak saya sebagai sasaran penyuluhan. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya membangun karakter anti korupsi terutama di lingkungan mahasiswa. Oke, yang pertama, aku mau tanya dulu nih, ketika mendengar kata korupsi gitu, apa yang pertama kali terlintas gitu di dalam pikiran kakak? Ya, yang namanya korupsi ya biasanya kalau yang namanya korupsi itu identik dengan para pejabat-pejabat, entah itu di anggota dewan, di pejabat-pejabat pemerintahan, maupun di lembaga-lembaga yang lain. Seperti itulah, apalagi sekarang kan seperti itulah kira-kira. Nah, betul sekali ya. Banyak yang berpikir bahwasanya korupsi hanya dilakukan oleh pejabat atau orang yang memiliki jabatan tinggi gitu. Padahal korupsi itu sebenarnya penyalahgunaan amanah, jabatan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Nah, kita masuk ke pengertian apa itu korupsi. Nah, korupsi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi. Nah, karena di sini temanya kita terkait korupsi yang berada di lingkungan kampus gitu. Contoh sederhananya tuh seperti berbohong, mencontek, terus mengambil hak orang lain, penyalahgunaan kepercayaan gitu. Terus menurut kakak nih, apakah mahasiswa juga bisa melakukan perilaku yang mengarah kepada korupsi gitu? Menurut saya bisa, bahkan kalau menurut kakak pribadi bukan hanya mahasiswa tapi dari kalangan dari sekolah SD, SMP, SMA pun bisa, cuman tanpa disadari oleh individunya masing-masing. Apalagi dengan cara berbohong, contohnya kan mencontek, itu kan merupakan bibit-bibit ketidakjujuran yang mengarah kepada terjadinya korupsi. Nah, itu benar sekali ya. Di lingkungan kampus pun pasti ada gitu ya perilaku yang termasuk tindakan koruptif gitu. Nah, contohnya tuh misalnya mencontek saat ujian gitu. Terus tipsen atau titip absen, terus plagiarisme tugas gitu. Terus yang terakhir memalsukan data penelitian gitu. Nah, perilaku kecil yang dilakukan secara terus-menerus ini dapat membentuk karakter koruptif gitu. Nah, terus banyak juga mahasiswa yang menganggap bahwa hal-hal tersebut itu biasa aja gitu. Padahal semua tindakan itu merupakan bentuk ketidakjujuran gitu. Terus yang selanjutnya gitu, mengapa perilaku seperti itu masih sering terjadi gitu? Nah, menurut kakak sendiri ya mungkin karena ingin mendapatkan hasil yang instan,
tanpa harus bekerja lebih keras. Makanya mungkin perilaku itu harus dihilangkan dan harus selalu tertanam dalam diri individu itu kejujuran. Seperti itulah. Jadi harus ditanamkan dari mulai sejak dini. Nah, iya, saya setuju gitu. Bahwasanya keinginan memperoleh keuntungan secara mudah itu sering membuat seseorang itu mengabaikan nilai-nilai kejujuran gitu. Karena yaitu tadi ingin mendapatkan hasil yang instan gitu tanpa berusaha gitu. Terus padahal korupsi besar yang terjadi di masyarakat ini sering kali gitu berawal dari kebiasaan kecil yang tidak jujur gitu. Terus yang selanjutnya kita akan membahas gitu dampak dari korupsi itu sendiri. Nah, menurut kakak nih, apa dampak korupsi bagi diri sendiri gitu lah ya. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, kira-kira apa nih? Oh ya, kalau menurut kakak sih itu membuat diri kita itu menjadi kurang percaya diri, menjadi tidak jujur, dan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Itulah dampak-dampaknya, dan ya itu masih sering terjadi lah. Dan banyak juga tindakan-tindakan seperti itu yang tanpa disadari oleh individunya masing-masing. Nah, Kira-kira. itu betul sekali ya. Korupsi itu dapat merusak integritas seseorang gitu. Jika seseorang itu terbiasa melakukan kecurangan gitu, maka lama kelamaan itu ia akan menganggap bahwasannya tindakan tersebut itu sebagai hal yang wajar gitu. Nah, selain itu orang lain juga akan sulit gitu untuk mempercayainya. Nah, terus bagaimana gitu menurut kakak dampaknya bagi masyarakat nih? Kan tadi udah ya dampaknya terhadap diri sendiri. Nah, sekarang ke dampak bagi masyarakatnya gitu. Oh iya benar, mungkin secara tidak langsung ya, mungkin masyarakat akan hilang kepercayaannya terhadap para pejabat ataupun di kalangan instansi, lembaga ataupun lainnya, dan itu akan merugikan lembaga itu sendiri dan pejabat itu sendiri, kalaupun itu dalam artian pejabat atau lembaga begitu. Nah, benar sekali ya teman-teman. Korupsi itu menyebabkan ketidakadilan dan hilangnya kepercayaan di lingkungan masyarakat ataupun ya di mana aja gitu. Nah, sedangkan bagi bangsa Indonesia ini, korupsi itu dapat menghambat pembangunan, merugikan negara, dan meningkatkan kemiskinan gitu ya. Karena itulah gitu, korupsi itu menjadi musuh bersama yang harus dicegah sejak dini gitu. Ya. Terus yang selanjutnya itu untuk mencegah korupsi itu KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi itu memperkenalkan 9 nilai anti korupsi gitu. Nah, yang pertama itu jujur. Yang kedua itu peduli. Nah, yang ketiga itu mandiri. Yang keempat disiplin. Yang kelima tanggung jawab. Yang keenam kerja keras. Yang ketujuh sederhana. Yang kedelapan berani. Yang kesembilan adil gitu. Nah, aku mau tanya nih, menurut kakak gitu ya, nilai mana yang paling penting dimiliki gitu ya oleh mahasiswa gitu? Oh. Ayo, menurut kakak sendiri yang paling utama itu kejujuran. Sebenarnya bukan dari kalangan mahasiswa, tapi setiap manusia, menurut saya itu kejujuran.
Hmm. Nah ya, aku juga setuju gitu ya, karena kejujuran itu merupakan dasar dari semua nilai yang lainnya gitu. Mahasiswa yang jujur itu tidak akan mencontek, tidak akan melakukan plagiarisme, dan tidak akan memalsukan data gitu. Selain jujur juga, mahasiswa juga harus disiplin dalam mengikuti perkuliahan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan gitu. Nah, mahasiswa juga perlu berani untuk menolak ajakan melakukan kecurangan gitu ya. Nah, misalnya nih, ketika ada teman yang mengajak titip absen atau menyalin tugas gitu ya. Dalam Islam itu kita juga diajarkan gitu untuk bersikap jujur dan amanah. Nah, sifat jujur itu merupakan salah satu akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Mulai dari Dari diri diri sendiri, sendiri, mulai mulai dari dari hal hal kecil, kecil, dan dan mulai mulai dari dari sekarang. sekarang.